Ya, teman-teman, perkembangan manusia ya, sekali lagi kita garis bawahi bahwa bicara perkembangan manusia ini kita bicara pola perubahan. Seperti apa karakter perubahan yang terjadi di dalam kehidupan individu dalam pengalaman-pengalaman sepanjang masa hidupnya. Seperti apa seperti apa perubahan itu terjadi gitu. Dan dalam perjalanan ini eh, pokok dasar persoalan yang berlaku adalah bahwa di masing-masing tahapan perkembangan ini memiliki karakteristik perkembangan baik biologis, kognisi maupun sosioemosi yang sangat khas di masing-masing tahapan gitu. Nah, teman-teman bisa kenali seperti contoh yang telah disampaikan ya, bahwa kita kasih gambaran saja misalnya di karakter pola kerja kognisi gitu. Eh, Sama-sama bicara perubahan proses karakteristik karakteristik kognisi bekerja di usia remaja beda dengan karakteristik kognisi bekerja di usia anak gitu. Misalnya saja di persoalan sosioemosi, pembentukan kehidupan sosioemosi di usia bayi dengan trust, otonomi, self understanding ini akan sangat berbeda dengan masa anak berikut pun di masa remaja dengan pembentukan self identity gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bagaimana kemudian dengan karakteristik kerja masing-masing tahapan perkembangan, bagaimana mental bekerja di usia bayi, bagaimana pola kerja kepribadian di usia anak remaja yang berbeda-beda itu dia berlangsung di dalam kehidupan, berinteraksi dengan lingkungan, akan terbentuk pengalaman-pengalaman yang mengarahkan bagaimana proses-proses perubahan perkembangan itu berlaku. Bagaimana pola ini berlaku di dalam proses pengalaman kehidupan atas pengaruh lingkungan dan bagaimana individu mempengaruhi lingkungan gitu. Itu yang dibicarakan di dalam psikologi perkembangan. Teman-teman bisa ilustrasikan di dalam realita kehidupan bagaimana sistem teori perkembangan ini bekerja. Misalnya saja karakteristik perkembangan di usia bayi dengan trust. Dia bicara konsep dasar trust adalah rasa aman dan percaya atas dunia yang dia tinggali gitu ya. Bagaimana trust ini, rasa percaya dan rasa aman ini terbangun di dalam jiwa, dalam kepribadian seseorang gitu. Nah, atas pola situasi lingkungan yang tertentu, trust ini akan tertentu. Jadi pola proses perubahan ini akan membentuk pola perubahan yang terjadi di dalam diri, jiwa atau kepribadian individu gitu. Bagaimana rasa aman itu diberikan oleh lingkungan, bagaimana uh, uh, kasih sayang, kemudian membangun kepercayaan di dalam pola kepribadiannya. Nah, ini nanti akan menjadi pilar dasar karakteristik kepribadian individu gitu untuk bicara
trust, bagaimana dia percaya diri untuk mengeksplorasi dunianya gitu. Bisa dibayangkan ya teman-teman, karakteristik situasi lingkungan di mana rasa aman itu secara konsisten diberikan akan berbeda dengan situasi yang lainnya gitu. Apalagi perlakuan yang kasar bahkan neglected itu tertentu gitu ya, dan itulah yang akan membentuk trust dalam jiwa seseorang. Nah, ini berlaku untuk setiap karakteristik lingkungan, setiap karakteristik perkembangan di masa tertentu mengenai bagian apanya, biologisnya kah, kognisinya kah, sosioemosinya kah gitu. Misalnya kalau dan sangat-sangat khas, ini sangat-sangat khas. Misalnya dalam biologis, kematangan otot dan tulang itu mengarahkan anak begitu aktif untuk gerakan dan activity gitu. Jadi kadang kita nggak kesel gitu, nggak ngerti gitu kenapa dia nggak punya rasa capek seakan-akan gitu kan, karena dorongan ini begitu kuat, apalagi dorongan atas kerja kognisi, rasa ingin tahu gitu. Ketika penasaran, ketika mengalami pengalaman tertentu gitu, ini berlaku sehingga pola perubahan inilah yang diidentifikasi di dalam proses perkembangan, sehingga dalam sistem interaksi resiprokal ini bagaimana terjadinya, apakah mengarahkan ke arah optimalisasi sehat mental atau bahkan sebaliknya. Disitulah proses-proses perubahan terjadi, dan ini tidak lepas dari faktor hereditas. Jadi kalau teman-teman balik lagi ke depan untuk identifikasi ya, bahwa kok susah mau ditarik ke depan ya, bahwa faktor yang menentukan dasar situasi kepribadian seseorang adalah hereditas dan juga besar dari pengalaman kehidupan dalam society. Baiklah, itulah perkembangan teman-teman, dan nantinya maka di dalam proses-proses ini dalam kerangka kehidupan keluarga atas peran pengasuhan, relasi orang tua, pola perlakuan pengasuhan, dan seterusnya dari dalam sistem kehidupan keluarga. Luar biasa ya. Apa saja faktor yang turut menentukan atas sistem keluarga itu, atas pola-pola hubungan orang tua, dan bagaimana perilaku anak turut menentukan relasi antara ayah dan ibu, dan seterusnya. Ingat juga bahwa dari setiap anggota keluarga pun dia sedang mengalami proses perubahan perkembangan, karena masing-masingnya berlaku sepanjang masa hidup. Suatu sistem yang sangat besar dan juga detail, memuat konsep yang signifikan menentukan pola perubahan. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini bahwa pengalaman-pengalaman itu besar menentukan, maka besarnya persoalan mental juga terjadi di dalam proses pengalaman ini. Jadi bagaimana kita belajar secara akurat mengenali karakteristik perkembangan, kemudian karakteristik pola yang berlaku dalam situasi lingkungan, keduanya berinteraksi, maka akan membentuk pola proses-proses perubahan jiwa seseorang. Mengenali ini akan dengan kuat, maka taktis juga kita mengenali gangguan mental gitu. Ingat ya, besarnya di sini secara hereditas, kualitas sifat, dan kualitas watak sifat ya, besar ditentukan perubahan-perubahan atas pengalaman kehidupan sepanjang masa hidup yang mengarahkan tadi
garis bawahi sehat mental, optimal, sehat mental bahkan berkualitas, atau sebaliknya justru dengan persoalan mental. Baiklah teman-teman, kita dalam waktu singkat mengilustrasikan psikologi perkembangan berlaku ya. Kita akan lihat, saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa digeser, saya pause dulu ya. Nah, bagaimana proses-proses perubahan itu berlaku dan membentuk pola karakteristik kerja sistem jiwa manusia, maka terjadilah individual differences atas faktor hereditas dan besarnya atas pengalaman kehidupan, pola karakter kepribadian. Nah, teman-teman, kita psikologi bekerja dengan menggunakan kerangka kerja dalam memahami pola kerja atau pola karakteristik kepribadian manusia. Kita menggunakan teori kepribadian untuk mengungkap gambaran kepribadian manusia itu bekerja. Nah, di psikologi kita punya grand teori personality atau pendekatan psikologi gitu. Masing-masingnya mempunyai landasan dasar filosofis yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing grand teori personality ini memiliki pandangan dasar atas jiwa manusia yang sangat berbeda. Disinilah kenapa kita belajar filsafat manusia. Jadi landasan filosofis yaitu teori pemikiran hakikat manusia mana yang menjadi dasar landasan membangun pendekatan psikologi gitu. Teman-teman belajar di filsafat manusia, materialisme, idealisme, fenomenologi, eksistensi, empirisme, rasionalisme gitu ya, yang menjadi tentunya menjadi dasar landasan filosofis membangun pandangan yang berbeda untuk pendekatan psikologi gitu. Psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, analisis eksistensial, sebenarnya ada panah di bawahnya ini, masih satu rangkaian dengan humanistik. Dan gerakan keempat adalah transpersonal and humanity. Teman-teman akan banyak mengidentifikasi konstruksi masing-masing pandangan ini di dalam filsafat manusia ya, juga landasan filosofisnya. Ya, jadi teman-teman menguasai teori pemikiran hakikat manusia, jiwa manusia dalam filsafat menjadi dasar yang kuat untuk memahami, menguasai pandangan masing-masing strategi pendekatan psikologi ini ya. Dari dasar pandangan psikoanalisa, behaviorisme dan seterusnya, di sini teman-teman melihat beberapa nama, dan masing-masing nama di sini telah membangun konstruksi teori kepribadian atas dasar landasan pandangan masing-masing grand teori personality ini gitu. Jadi misalnya Freud akan sangat berbeda dengan Skinner karena bicara bahwa pandangan behaviorisme akan berbeda dasar dengan psikoanalisa dan seterusnya ya. Inilah dasar landasan psikologi bekerja untuk memahami bagaimana kepribadian bekerja, bagaimana memiliki gambaran yang akurat dan jelas atas jiwa manusia. Nantinya kan mau membantu sehingga pemahaman yang kuat ini akan menjadi dasar apa yang dibutuhkan untuk dibantu gitu. Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan ilustrasikan secara sederhana masing-masing pendekatan psikologi atau grand teori kepribadian ya. Pertama adalah psikoanalisa. Psikoanalisa ini melihat manusia sebagai makhluk yang terbentuk dari drive atau insting dan konflik.
Perhatikan teman-teman, jadi hakikat jiwa manusia menurut psikoanalisa pada dasarnya manusia itu adalah drive, insting. Bagaimana insting bekerja, gitu ya. Jadi inilah pandangan dasar psikoanalisa. Jadi manusia itu jiwa manusia itu bekerja atas dorongan, insting yang menuntut untuk dipuaskan. Ya, sehingga manusia bertindak, berperilaku semuanya adalah untuk memenuhi dan memuaskan dorongan-dorongannya. Nah, kenapa drive atau insting dan juga konflik? Karena ketika dalam kehidupan manusia terdorong untuk memuaskan instingnya, maka realita hidup itu dianggap sebagai kendala atau penghambat kebebasan dorongan gitu. Jadi di sisi lain insting atau dorongan yang aktif untuk terus menuntut, untuk disalurkan, untuk dipenuhi, untuk dipuaskan menjadi kekuatan yang besar bagaimana mendorong seseorang melakukan tindakan memuaskan insting gitu. Kalau kenyataan atau realita itu justru sebagai penghambat, maka disitulah terjadi konflik gitu. Nah, teman-teman, inilah sistem kerja jiwa menurut pandangan psikoanalisa. Kalau lebih dalam teman-teman hayati di psikologi kepribadian, kita tahu bahwa bagaimana ketika konflik besar ini terjadi, berhasil dan tidaknya menyelesaikan konflik akan menentukan gitu, situasi kehidupan jiwa seseorang. Nah, ingat ini apa yang akan terjadi? Konflik yang tidak terselesaikan atau justru konflik yang berlaku ketika kemudian menimbulkan benturan yang menyakitkan, bahkan trauma, akan direpress di bawah sadar. Nah, disinilah substansi dasar situasi jiwa seseorang yang walaupun di bawah sadar, dari situlah menjadi elemen dasar di dalam mengarahkan jiwa manusia dalam bahasa proyeksi gitu. Bahwa tanpa disadari bahwa apapun yang dibuang atau ditekan di bawah sadar ini tetap hidup gitu, dan mengarahkan perilaku maladaptif. Itulah sistem sederhana kita ilustrasikan untuk pandangan psikoanalisa ya teman-teman. Yang kedua adalah behavioristik atau bicara behaviorisme. Pandangan pendekatan ini menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang fleksibel dapat dibentuk. Siapa yang membentuknya? Dia adalah situasi, karakteristik, stimulus eksternal. Jadi bisa digambarkan bahwa karakteristik stimulus atau situasi lingkungan, karakteristik lingkungan akan menentukan karakteristik jiwa seseorang. Ya. Kalau diilustrasikan, tingkah laku atau respons seseorang sama dengan karakteristik dari lingkungan seperti apa gitu ya. Jadi karakter pola kerja jiwa manusia ditentukan oleh karakter situasi lingkungannya gitu. Jadi akan merespon sesuai dengan karakteristik stimulus, karakteristik situasi eksternal. Nah teman-teman, kalau bicara humanistik, ini pendekatan yang berbeda lagi dengan psikoanalisa maupun behaviorisme. Jika pandangan-pandangan sebelumnya bahwa manusia itu besar ditentukan oleh hereditas dan produk pengaruh lingkungan, maka humanistik ini melihat manusia punya power untuk mengatur dirinya secara kreatif
dan menampilkan diri sebagai eksistensinya dengan penuh tanggung jawab atas pilihannya gitu. Ini sangat-sangat berbeda dengan pandangan sebelumnya. Jadi dia melihat manusia yang sebelumnya dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya, yaitu insting ataupun trauma dan konflik secara tidak sadar, sedangkan atau juga ditentukan oleh karakteristik lingkungan humanistik jauh memandang sebaliknya, bahwa manusia punya kekuatan, punya power untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi bebas mengatur kehidupannya. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan, mengatur dirinya secara kreatif ini menampilkan diri sebagai eksistensinya adalah kalau kita bicara menampilkan ini, memanfaatkan potensi untuk diaktualkan, jadi aktualisasi diri ya. Baiklah, ya secara umum humanistik melihat bahwa jiwa manusia bekerja ini adalah memanfaatkan potensi untuk diaktualkan dalam kehidupan. Manusia menjadi manusia dalam keberlanjutan proses menemukan makna eksistensinya. Sehingga ketika kemudian jauh berjalannya pandangan ini bicara bahwa manusia punya kebebasan juga menentukan makna hidupnya, sehingga tindakan-tindakannya atas dasar landasan makna kehidupan yang dipilihnya ini akan membangun eksistensinya, akan membangun bagaimana kehadirannya benar-benar berperannya dia dalam kehidupan yang dirasakan oleh kehidupan itu sendiri atau manusia lain di sekitarnya. Nah, kemudian dengan demikian kita bisa mengungkap seperti apa corak keberadaan seseorang atas tindakan-tindakannya dalam hidup dengan pilihan makna hidup yang dia buat gitu. Sehingga kita bisa identifikasi, bayangkan aja eksistensi misalnya ya, kita ilustrasikan sederhana, Soekarno saja. Teman-teman kuat belajar sejarah nggak? Kalau teman-teman mengikuti sejarah, kira-kira seberapa besar sih peran Soekarno ini dalam kehidupan bangsa dan dunia gitu? Seberapa besar dia punya peranan dalam kehidupan dan dikenali, dirasakan, bahkan dinikmati oleh orang-orang kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Kebayang ya, misalnya Bunda Teresa atas makna hidupnya dia menjalankan berbagai tindakan kemanusiaan yang besar, menentukan perubahan dunia ke arah tertentu. Disinilah bicara eksistensi ya. Nah, kita contoh-contoh tadi besar ya, tapi kita bicara bahkan di sini adalah setiap manusia, sehingga perannya seseorang dalam kehidupan ini kita bisa ungkapkan bahkan di sistem mikro maupun makro. Artinya kita bisa bicara individu saja menjalankan, bertindak dalam hidup yang membuatnya berperan dalam kehidupan, misalnya keluarga, misalnya lingkungannya lebih besar lagi, bisa dibayangkan ya. Oke, misalnya saja ditanya, coba tanya aja nenek kalian, namanya siapa? Johnny ini seperti apa arti kehadirannya dalam kehidupan ini bagi si nenek gitu. Jadi
teman-teman, ini sangat berbeda dengan bicara eksistensi. Dalam pengertian pada umumnya ya, jadi eksis ini jadi fokusnya justru bukan atas diri individu dan seberapa besar perhatian lingkungan mengarah pada dirinya, bukan itu. Nah, eksistensi ini bicara bagaimana dia tampil dan berperan, benar-benar hadir dalam kehidupan sehingga bisa dirasakan oleh manusia lain, bahkan kehidupan, bahkan manusia yang di luas, bahkan umat manusia. Teman-teman, kembali lagi, ini faktor dasar yang membentuk pola kerja sistem kepribadian, dan terjadilah individual differences atas kedua faktor itu, dan perkembangan besar mengungkapkan bagaimana proses-proses pengalaman kehidupan membentuk pola kerja sistem kepribadian, psikologi perkembangan, dan bagaimana kemudian psikologi berusaha mengungkap, memahami jiwa manusia, pola kerja jiwa ini menggunakan pendekatan dan teori kepribadian. Tahu ya, sehingga bagaimana kita mengungkap karakter kepribadian itu bukan bertapa di bawah pohon tapi mencermati karakteristik perilaku dan memahami bagaimana pola kerja itu berlaku. Jelas teman-teman semua, sehingga karakteristik pola karakter kepribadian masing-masing individu ini sangat khas berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan sebanyak manusia di dunia ini, walaupun dengan latar belakang hampir mirip atau situasi pengalaman yang hampir sama gitu, akan menjadi proses pengalaman yang membentuk karakteristik yang sangat khas masing-masing berbeda. Bisa dilihat modalnya ada lain gitu, secara hereditas dia punya kualitas baik fisik, baik emosi, baik sifat juga, dengan DNA dan kromosom, kualitas tulang gitu kan kualitas bicara genetik dengan DNA ini memuat cairan kimiawi yang memuat sifat dasar gitu kan, pun berbeda. Maka setiap manusia dengan situasi tertentu yang sama bahkan bereaksi secara berbeda, sehingga membangun pola karakter kepribadian yang berbeda pula. Nah, maka setelah mengungkap memahami kepribadian, psikologi melakukan apa yang namanya komparasi. Jadi kalau kita mau memahami seseorang, kita bisa membandingkan individu satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat dalam studi of personality, psikolog mengembangkan berbagai cara dalam upaya membandingkan antara satu individu dengan individu yang lainnya dan individu dengan diri mereka sendiri pada waktu atau pada kondisi yang berbeda. Nah, perbandingan ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai perbedaan dan persamaan serta makna keduanya. Akhirnya nantinya di dalam berbagai kepentingan ya. Misalnya saja sejarah awalnya berkembangkan komparasi ini atas kepentingan kehidupan. Misalnya mau ngirim tentara yang ikut dikirim memberikan bantuan kemanusiaan di medan perang gitu. Kira-kira dari sekian banyak 100 orang untuk dipilih, maka kita perlu menentukan yang mana kira-kira karakteristik kepribadiannya yang bakalan kuat tangguh menghadapi situasi seperti itu gitu. Maka kita perlu dalam memilih 100 tadi, kita perlu membandingkan dan melihat perbedaan dan persamaan dan makna keduanya atas kepentingan tertentu ya. Ya teman-teman, kalau dilihat dari dasar komparasi ini, kita bisa lihat bagaimana psikologi perkembangan dan asesmen kepribadian ini akhirnya gitu. Kalau kita bicara
membuat membangun pemahaman atas kepribadian atau jiwa manusia untuk nantinya akan membantu, maka kita perlu melakukan yang namanya pemeriksaan kan, seperti apa sih kepribadian, pola kepribadiannya bekerja kan gitu. Kalau di sini ada berbagai karakteristik dasar manusia di dalam bicara perilaku ya. Ada karakteristik universal, ada specific group, ada idiosinkresis. Maksudnya gini, secara umum ada perilaku-perilaku universal gitu. Misalnya kalau misalnya digigit nyamuk itu apa, gatal, garuk-garuk, memerah gitu, garuk-garuk misalnya, itu hampir universal. Kalau bicara kedinginan akan menggigil, bicara universal ya, ada karakteristik universal di mana setiap human being ini akan cenderung menunjukkan perilaku tertentu yang sama gitu ya. Ada specific group. Kalau kita bicara misalnya karakteristik remaja sama dewasa tuh lain gitu. Seharusnya kalau menghadapi situasi tertentu yang memancing emosi, orang dewasa lebih bisa terkendali daripada remaja. Secara umumnya sama. Ya. Secara umumnya sama. Jadi karakteristik dan prinsip pada kelompok yang sama. Kalau kita bicara orang Betawi, dia cenderung ekspresif, bahkan terbuka, bahkan lebih cenderung apa, asertif gitu, bahkan berani dengan terbuka menolak gitu atau menyatakan perasaan gitu, itu lebih terbuka, berbeda dengan orang Jawa atau orang Sunda gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik specific group. Kalau tadi universal, secara umum human being punya karakteristik yang sama. Ada karakteristik khusus di setiap kelompok-kelompok spesifik gitu. Laki-laki perempuan punya karakteristik yang khas, berbeda gitu ya. Spesifiknya perempuan cenderungnya mestinya feminim gitu, apa lembut gitu, penuh kasih sayang gitu, dan laki-laki lebih tegas, lebih kaku barangkali kan gitu. Sementara satu lagi ada karakteristik dan prinsip khusus individu. Ada kalanya bahkan misalnya perempuan tetapi sama seperti laki-laki gitu, powerful dan tidak 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 lembut gitu ya. Ada situasi itu. Nah, bicara asesmen kepribadian, bicara identifikasi perbedaan dan komparasi, ini kita akan mengungkap karakteristik kekhususan individu itu gitu ya. Atau kalau bicara, kita sedang bicara di ranah mana, sasaran yang sedang kita tangani, apakah bicara individu, bicara kelompok. Kita bicara menangani persoalan mental kelompok berbeda dengan individu gitu ya, sehingga kita bisa memahami misalnya bahkan sistem organisasi nanti antara Kementerian Sosial dengan Kementerian PUPR gitu ya, itu berbeda gitu. Jadi semua sistem jiwa individu atau sistem jiwa kelompok, organisasi, bicara sistem komunitas, mereka semua punya karakteristik pola kerjanya masing-masing. Nah, kalau diterjemahkan di sini bicara personality individu, the meaning of personality. Nah, diartikan sebagai sistem jiwa as a complex of element in mutual interaction. Jadi interaksi mutual antara elemen-elemen dalam sistem jiwa manusia. Ini hasil diskusi antara Miller, Bain, Emery, dan Alford juga Beckley. Teman-teman, definisi ini sangat dasar.
bicaranya berarti bicara elemennya jelas, antara kognisi, emosi, motivasi, bahkan physically gitu. Tetapi benar-benar interaksi mutual yang sangat kompleks. Bagaimana kognisi mempengaruhi emosi, integrasi itu ya, bagaimana motivasi mempengaruhi emosi atau emosi mempengaruhi motivasi dan seterusnya. Itu adalah sistem jiwa. Jadi sistem jiwa secara dasar adalah sebuah interaksi mutual yang sangat kompleks antara elemen-elemen kepribadian atau sistem jiwa. Dengan demikian, sebenarnya bicara assessment ada kalanya kepentingan untuk mengklasifikasi personality dalam formasi atau secara gamblang, mendalam dan detail untuk menggambarkan bagaimana dinamika kepribadian, bagaimana proses hasil kerja struktur kepribadian dalam proses-proses dinamika kepribadian. Oke ya teman-teman, nantinya kalau teman-teman menjadi psikolog besar memiliki kebutuhan untuk mampu membuat gambaran dinamika kepribadian. Sedangkan klasifikasi personality ya, misalnya kelompok orang-orang yang lebih terbuka, kelompok orang-orang yang lebih cenderung tertutup, kelompok orang-orang yang sulit mengekspresikan emosi, orang-orang yang cenderung melankolis atau lebih ekspresif atau lebih easy going atau lebih ini adalah klasifikasi. Baiklah teman-teman, dengan demikian asesmen kepribadian adalah seperangkat proses yang digunakan untuk mengembangkan pengesanan atau citra. Kita mengesankan seseorang, kepribadiannya seperti apa gitu. Nah, membuat keputusan-keputusan dan mereka ulang hipotesis. Jadi kita mengumpulkan berbagai data perilaku, kemudian membuat pengesanan seperti apa karakter dari kepribadiannya gitu, membuat hipotesa dan hipotesa ini berupa pola karakteristika orang yang menentukan perilaku dan pikirannya dengan berbagai macam lingkungan. Jadi pertanyaannya kalau bicara asesmen kepribadian, seperangkat prosesnya seperti apa gitu ya. Baiklah, ini materi kita terakhir untuk the person ya. Kita akan ilustrasikan. Ya, telah dijelaskan di depan tadi bahwa asesmen kepribadian kita akan membuat pengesanan, the image, gambaran dari personality. Maka bicara the image ini adalah serangkaian hipotesis tentang individu dan situasinya atau situasi potensial. Jadi yang disampaikan tadi adalah mereka menyusun hipotesis atas data-data perilaku yang dikumpulkan hingga mengarahkan pola karakteristik kerja kepribadian individu. Ingat teman-teman bahwa ini tidak terlepas pastinya dengan situasi. Jadi begini, kalau kita lihat perilakunya saja, memukuli orang gitu, artinya apa? Maknanya apa perilaku itu? Apakah agresif? Apakah kejam? Apakah justru pahlawan? Ketika bicara bahwa seorang pemuda memukuli seorang yang lebih tua darinya, ternyata dia sedang mengejar pencopet gitu. Jadi orang yang lebih tua darinya yang dia pukuli itu adalah orang yang mencopet seorang nenek-nenek tua hingga dia mengalami cedera, dan ini adalah tindakan kepahlawanan gitu. Jadi kalau kita melepaskan situasinya, maknanya akan sangat jauh berbeda gitu ya. Dan situasi potensial bahkan. Jadi kalau misalnya kita
memahami kepribadian, kita bahkan bisa melakukan suatu yang namanya di psikologi itu prognosa, diagnosa, prognosa. Bisa memperkirakan kira-kira orang dengan karakteristik yang seperti demikian, ia akan lebih cenderung sukses di bidang apa gitu. Misalnya orang dengan karakteristik kebutuhan sosial yang besar gitu, uh, karakter kalau misalnya dia jadi seorang tenaga lab yang dia harus bekerja selama hampir besar waktunya dilakukan di tempat kerja dalam lab yang tertutup gitu, barangkali bisa diperkirakan bahwa dia akan mengalami tekanan kan gitu. Nah, ini adalah situasi potensial. Baiklah teman-teman, kebayang ya the image, gambaran. Dan untuk mengungkap the image tadi, psikologi punya 3 pendekatan utama dalam asesmen kepribadian. Yang pertama adalah behavioral teknik, objektif teknik, dan projektif teknik. Dan teman-teman, ini gak sederhana. Kita lihat kuncinya dulu dalam tujuan utama. Jadi kalau teman-teman lihat, ini harus tergambar dulu ya oleh kita. Sebentar, kita akan ilustrasikan. Ya, baik teman-teman, kita coba ilustrasikan dalam situasi assessment atau pemeriksaan ya, pemeriksaan psikologi. Individu dihadapkan pada situasi di mana dihadirkan atasnya stimulus untuk merangsang apa yang ingin diukur dari faktor kepribadiannya, apakah kognisinya, motivasi atau emosi atau apapun sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan. Dari stimulus ini individu akan memunculkan respon ya, respon. Respon inilah yang merupakan data perilaku atau sampel behavior yang dikumpulkan individu. Nantinya akan ada rangkaian stimulus yang mengungkap ini sehingga ada sekian sampel behavior yang akan digunakan menjadi bahan untuk dibuat hipotesis atau reka dari kesan pola karakteristik kepribadiannya. Nah, teman-teman, inilah situasi yang berlaku di dalam pemeriksaan psikologi. Nah, nantinya stimulus ini akan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan pendekatan yang dipakai dalam memeriksa. Kita lihat pendekatannya ya. Ya, teman-teman, disinilah kita ungkap masing-masing pendekatan di dalam pemeriksaan psikologi atau asesmen kepribadian. Yang pertama, behavioral teknik untuk menentukan latar belakang dan konsekuensi problem behavior. Jadi stimulus itu untuk mengungkap respon, isi respon itu akan menjawab apa yang diungkap. Kemudian objektif teknik untuk mengembangkan skor tes yang berkenaan dengan kriteria problem atau solusi. Jadi kita misalnya ingin tahu bagaimana kecenderungan seseorang dalam R tertentu apa, maka R itulah skor tes berkenaan dengan kriteria problem. Terakhir, projektif teknik untuk menemukan materi mengenai apa yang penting di dalam memutuskan atau menyimpulkan inner dinamik dari seseorang. Responnya adalah organisme. Apa inti inner dinamiknya? Nah, teman-teman bisa terbayang ya,
Kalau bicara behavioral teknik, kita bisa bicara bagaimana stimulus yang dihadapkan pada individu bisa jadi adalah situasi berupa pertanyaan dengan interview mengenai sesuatu ataupun observasi dihadapkan pada situasi tertentu untuk kemudian diamati perilakunya, atau dengan objektif teknik dengan statement atau item pernyataan atau pertanyaan dengan alternatif pilihan di mana dia akan mendapatkan skor sesuai dengan jawaban yang diberikan. Sementara projective teknik akan mengungkap materi inner dinamik dengan stimulus yang sifatnya adalah ambigu. Baiklah teman-teman, sepertinya malas terbuka ke belakang ya, coba nggak bisa. Nah, sampai di sini pendekatan untuk asesmen. Jadi teman-teman kalau bicara asesmen ini adalah pemeriksaan dalam rangka memahami kepribadian. Jelas sudah apa yang kita tekankan di awal bahwa psikologi dalam menjalankan peranan keilmuannya mensejahterakan umat manusia dengan membantu akan membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penjelasan yang akurat mengenai gambaran karakteristik kepribadian, baik individu, kelompok maupun juga komunitas. Dengan demikian perlu upaya untuk memahami. Teman-teman bisa tarik benang merah bahwa upaya asesmen ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memahami, dan nantinya akan melakukan dari pemahaman ini akan dirancangkan suatu perlakuan, penanganan, intervensi tertentu sesuai dengan persoalannya. Disitulah psikologi bekerja, sehingga teori kepribadian, teori kepribadian atas grand teori psikologi atau pendekatan psikologi akan berisi desain yang menjelaskan konstruksi kepribadian berikut dengan aktivitas pendekatan asesmennya dan juga intervensinya. Lengkap sudah the person teman-teman. Selamat mencermati, selamat mengenali, dan selamat menyusun konstruksi. Salam sejahtera teman-teman semua. Rahayu.